Berbagai pro kontra hadir di tengah penerapan kembali sekolah tatap muka. Salah satunya muncul kekhawatiran akan terjadinya klaster sekolah. Meski demikian, tidak sedikit juga para orang tua yang mendukung kebijakan PTM terbatas. Meski ada kekhawatiran terjadinya klaster sekolah, namun pemerintah optimis kesiapan sekolah dan peserta didik dalam menerapkan prokes dapat mencegah terjadinya klaster sekolah. Sementara itu, program vaksinasi massal yang terus digencarkan pemerintah, khususnya bagi peserta didik, dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan komunal. Selain itu, juga muncul kekhawatiran akan dampak terlalu lama melaksanakan sekolah online, di mana kurangnya interaksi sosial antara peserta didik dengan pengajar. Untuk itu, dibutuhkan kesiapan tidak hanya fasilitas, namun juga psikis dari pengajar, peserta didik, serta dukungan dari orang tua. Selama pembelajaran online, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan, ini banyak siswa mengalami tekanan secara psikologi hingga putus sekolah karena berbagai masalah yang muncul selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar online di masa pandemi. Ya, selama pembelajaran online KPAI ini telah menerima sejumlah pengaduan yang menunjukkan bahwa guru dan sekolah tetap mengejar ketercapaian kurikulum meski di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Padahal surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nomor 4 tahun 2020 menyebutkan bahwa selama belajar online guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum karena keterbatasan waktu, sarana media pembelajaran dan juga lingkungan yang dapat menjadi kendala selama proses pembelajaran. Namun faktanya banyak guru tetap mengejar ketuntasan kurikulum dengan cara memberikan tugas terus-menerus pada siswa mereka selama belajar online. Diduga akibat keegoisan sekolah untuk menuntaskan pencapaian kurikulum, banyak siswa merasa terbebani hingga mengalami tekanan secara psikologi, tidak naik kelas, bahkan sampai putus sekolah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim ini mengapresiasi para guru Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Nadiem mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian para guru yang terus bergerak menghadirkan layanan pendidikan di tengah segala keterbatasan guna memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan di masa pandemi. Nadiem mengatakan Kemendikbudristek berupaya membantu dan mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan. Beberapa paket kebijakan yang diperuntukkan untuk mendukung para guru diantaranya relaksasi dana bantuan operasional sekolah BOS yang dapat digunakan untuk membayar honor bagi guru non-pegawai negeri sipil atau PNS. Saat ini dunia pendidikan Indonesia telah memasuki babak baru dengan mulai dilaksanakannya pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Peranan guru dinilai sangat penting dalam suksesnya PTM terbatas dan menghadirkan layanan pendidikan yang aman dan nyaman. Upaya mengembalikan peran guru sebagai aktor utama bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif untuk semua peserta didik dimanapun dan kapanpun, serta lebih tahan terhadap disrupsi di masa depan. Sementara itu, pemirsa, aksi tawuran dua kelompok remaja di permukiman warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Para pelaku melakukan aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan juga petasan. Hingga kini belum diketahui motif dari aksi tawuran tersebut. Pemirsa, inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya aksi tawuran remaja di Jalan Pala 2, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja yang datang menggunakan sepeda motor tiba-tiba saling menyerang. Para pelaku tawuran ini dilengkapi dengan senjata tajam dan petasan. Tak berselang lama, remaja melarikan diri. Warga mengatakan aksi tersebut terjadi saat warga tengah tertidur. Awalnya warga mendengar suara petasan terlebih dahulu. Para pelaku tawuran ini bukan merupakan warga setempat, namun warga luar yang melakukan tawuran di kawasan tersebut. Biasanya tawuran terjadi di jalan raya, namun kali ini pelaku tawuran melakukan aksinya di dalam permukiman warga hingga membuat resah. Ya, pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan praktisi bimbingan dan konseling Clara Yanti Pangaribuan. Selamat sore, Bu Clara. Selamat sore, Mbak. Baik, tadi menarik ya mengenai tawuran pelajar. Namun sebelum itu saya ingin mengulas terkait dengan
pembelajaran tatap muka yang di mana sebagian sekolah ini sudah mulai dilakukan dan ini ditujukan untuk tadi ya menimbulkan minat belajar yang selama pembelajaran kurang lebih 1 tahun lebih ini sudah belajar online. Menurut Ibu bagaimana? Ya, memang benar ya Mbak ya. Jadi kita semua ya, anak-anak pelajar ini sudah lebih dari setahun, kira-kira 3 semester, melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Terus yang mengandalkan dengan sambungan internet. Lalu yang kedua, sudah mengalami kebosanan, bukan hanya murid, tapi juga guru, apalagi orang tua yang merasa ini sesuatu tugas yang baru, yang berat banget, yang belum pernah mereka lakukan. Jadi ditambah lagi guru yang tadi saya sempat menyimak bahwa guru itu harus mengejar ketuntasan, lulus, mereka harus menjaga nilai mereka harus tetap baik, padahal saat ini sedang masa pandemi. Anak-anak memang sudah mengalami kebosanan, kita semua sudah mengalami kebosanan, maka diputuskan dilakukan PTM. PTM itu harus berjalan terus supaya pendidikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Ya, saya setuju tentang pernyataan itu. Karena penutupan sekolah yang berkepanjangan akan membuat peserta didik itu akan semakin tertinggal dalam pembelajaran. Itu juga membuat pelebaran kesenjangan kondisi yang sekarang gitu yang berdampak nyata itu pada hilangnya pengalaman belajar dan juga putus sekolah. Betul itu Mbak. Baik, menurut Bu Clara sendiri, apakah evaluasi PTM yang sudah dilakukan ini sudah memang bisa mengatasi learning loss yang memang dikhawatirkan? Saya sih belum maksimal ya, saya menyatakan belum maksimal karena memang ini kan pandemi terjadinya mendadak ya, tidak ada kesiapan. Sebenarnya sih dari dulu sudah mulai dipersiapkan yang namanya learning online gitu. Cuman belum terbiasa, tiba-tiba ada pandemi, semua diharuskan terbiasa. Kemudian juga bagaimana sistem pembelajarannya juga guru-guru belum terbiasa. Jadi yang membuat saya rasa dengan dibukanya sekolah kembali itu membuat angin segar sih buat para guru. Iya. Dan juga orang tua murid. Ya, artinya belum maksimal ya. Namun tetap saja PTM atau pembelajaran tatap muka yang dilakukan ini kan sifatnya terbatas, hanya 2 jam sehari dan dilanjutkan dengan pembelajaran online begitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri evaluasinya ketika memang tadi kan banyak hal-hal yang memang harus menjadi bagian evaluasi dari pembelajaran online. Apa yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan adalah waktu ya Mbak ya, waktu bagi murid-murid yang belum memahami materi. Jadi kan itu kan dibatasi waktunya, intervalnya ya. Dalam jangka waktu sekian, anak harus memahami satu materi. Sementara ini dibagi-bagi. Padahal kalau seperti biasanya, guru itu bisa leluasa mengajar tanpa harus terkungkung dalam waktu beberapa jam. Jadi kemudian juga karena guru terburu-buru terkotak dengan dibatasi oleh waktu, maka pencapaiannya kurang maksimal. Demikian juga kan bagi anak-anak yang itu kan dibagi 2 ya, ada yang masuk sekolah, ada juga yang tetap daring. Nah yang tetap daring ini juga akhirnya tetap aja sih tertinggal gitu. Karena pasti beda learning experience yang realnya dengan lewat online itu beda, Mbak. Baik, ada rasa experience pemahamannya tuh lebih enak, lebih dicapai ketika kita bicara tatap muka. Kalau menurut Bu Clara, metode yang pas itu bagaimana untuk pembelajaran online yang memang ada sebagian yang belajar online, kemudian ada yang sebagian memang datang ke sekolah. Ini metode yang paling pas begitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi ini apa? Kalau menurut saya itu apa yang dipelajari, ketika pembagian tugas, pembagian siswa kelompok itu bukan berdasarkan alfabet, ya, itu dilakukan dengan variatif. Jadi ketercapaiannya akan lebih banyak. Mau dia yang maksudnya kita lihat dari ketercapaian, pastikan para orang tua, para guru itu memahami ya, si A capaiannya segini, si B segini, si C segini. Jangan maksudnya yang pandemi itu rata semuanya, itu satu ya. Pengelompokan grupnya itu dicampur, bervariasi. Yang kedua adalah
ditambahkan itu jam pembelajaran, tapi tetap mengikuti prokes ya. Karena ya tidak bisa juga sih kita batasin dengan waktu 4 jam, diyakinkan itu akan terhindar dari pandemi. Bisa aja pulang dari situ anak kena atau misalnya orang tuanya kena. Jadi waktu itu sih tidak menjamin bagi saya. Itu Baik, yang kedua. Yang baik, ketiga, Bu Clara. tambahan buat para guru juga Ya. diberikan pelatihan-pelatihan, Mbak. Iya betul, ini yang menarik adalah mengenai peran guru, begitu ya. Untuk PTM sendiri, peran guru kembali dituntut kembali sentral begitu. Nah, tapi selama pembelajaran online ini, guru dinilai ini terlalu memaksakan kurikulum begitu dengan pendidikan yang memang terbatas apa adanya. Nah, ini koreksinya apa, Bu? Kalau saya sih nggak nyalahin guru ya, Ya. karena mereka sendiri juga ini sesuatu hal yang baru gitu. Yang diperlukan adalah pendampingan intensif dari tentunya dari pemerintah ya, pemerintah melalui pihak sekolah. Seperti Betul, itu. Jadi jalurnya pas gitu. Kayak gitu. Jadi tidak jadi si guru itu tidak mereka-reka apa sih capaian yang hendak dicapai gitu loh. Biar bagaimanapun kan ujung-ujungnya setiap sekolah ingin mendapat nilai yang baik gitu loh. Peringkat sekolah itu pasti ada. betul. Gitu. Yang dikhawatirkan Bu Clara terkait dengan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka yang kembali dilakukan adalah kebiasaan buruk dari pelajar yang suka tawuran. Ini sebenarnya antisipasi daripada sekolah ini bagaimana, Bu? Apalagi ini kan sudah lama begitu tidak bertemu atau tidak tatap muka. Iya, memang kalau yang melatar belakangi tawuran ini ya biasanya kan ini tawuran ini sebenarnya sebentar dulu. Tawuran ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu. Cuman berganti hari kayaknya semakin ke sini tuh semakin ngaco ya. Kayak gitu. Jadi yang saya rasakan adalah ada terjadi krisis identitasnya Iya. remaja ini belum kita penuhi gitu. Belum pihak sekolah atau pemerintah sendiri penuhi. Kemudian zaman sekarang ini kayaknya mereka kurang panutan, kurang role model yang buat mereka contoh. Beda ya kalau zaman dulu ya, kalau tawuran man to man, kalau sekarang mainnya keroyokan, ya kan ya Mbak ya? Betul. Gitu. Kemudian mereka juga punya juga krisis kepercayaan, maksudnya kepada pemimpin, politisi, penegak hukum. Bagaimana nggak usah deh anak sekolah, yang anggota DPRD aja berantem di itu kan. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat tawuran ternyata nggak apa-apa ya, itu yang harus kita hilangkan gitu. Betul. Kemudian ya. ya, Adanya krisis identitas itu yang menjadi catatan dari Bu Clara begitu terkait dengan tadi ya adanya pelajar yang masih tawuran begitu. Apakah ini berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi yang memang tadi ya lebih banyak online? iya, jadi lebih banyak jadi ketika online itu terkadang ya para guru itu lupa untuk melakukan sapaan, teguran gitu loh. Di mana di situ tuh ada nilai-nilai moral yang merasakan apa sih ya, sebelum belajar ditanyakan kabar, sudah belajar dimasukkan nilai-nilai pekerti gitu. Jadi kamu hari ini belajar tentang ini, nilai kehidupannya seperti apa gitu. Saya zaman dulu saya SD SMP itu selalu tutup pelajaran, guru kelas saya selalu mengajarkan apa itu nilai-nilai pekerti melalui pembelajaran di hari itu gitu loh Mbak. Baik, terakhir Bu Clara mengenai bagaimana sebenarnya pihak sekolah ataupun guru ini yang berperan untuk mengembalikan sekolah ini sebagai tempat untuk membentuk mental daripada pelajar itu sendiri. Sebenarnya sekolah ya, dalam hal ini karena saya school counselor, jadi saya mengajak teman-teman school counselor untuk bukan menjadi pengganti peran orang tua, tidak. Guru dan juga konselor sekolah itu menjadi pemenuhan peran orang tua, mendidik, mengawasi, memfasilitasi sesuai dengan bakat-bakat yang siswa kita miliki. Jadi mereka ada kesempatan untuk berlomba gitu, kesempatan menunjukkan dirinya. Oh ternyata aku bisa ini ya bakat aku. Jadi di situ tidak bisa mengatasi yang namanya krisis identitas. Dan saya rasa juga pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, itu mengadakan sosialisasi, penyuluhan hukum, apa sih hukumnya kalau misalnya kamu sanksi hukumnya terhadap pelanggaran yang kamu lakukan, seperti itu, itu Mbak. Baik, menarik sekali kita tapi harus akhiri dialog kali ini. Mudah-mudahan Iya, nggak menjadi apa-apa. pesan juga untuk penyelenggara ataupun pihak sekolah terkait dengan tadi krisis identitas yang Ibu berikan catatan begitu. Terima kasih Ibu Clara Yanti Pangaribuan, praktisi bimbingan dan konseling. Selamat sore. Sore.